Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang-orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kerajaan-Mu, serta kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mampu menghayatinya dan merenungkan serta melakukannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Besar Gereja. Hari ini disebut sebagai Pestum Sacratissimi Corporis Christi, yang disingkat Corpus Christi. Sejak Konsili Vatikan II, perayaan Corpus Christi berubah menjadi Solemnitas Santissimi Corporis et Sanguinis Christi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari raya ini awalnya ditetapkan oleh Paus Urbanus keempat pada tanggal 8 September 1264, yang isinya memaklumkan agar Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dirayakan setiap tahun pada hari Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Namun berdasarkan Kanon 1246.2 paragraf 2, gereja menetapkan agar Hari Tubuh dan Darah Kristus dirayakan pada hari Minggu kedua setelah Hari Raya Pentakosta atau hari Minggu pertama setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sejak awal mula gereja, perayaan Ekaristi telah menjadi perayaan penting dan utama. Atas perintah Tuhan Yesus, umat Kristen perdana selain tekun beribadat dan berdoa, mereka rajin berkumpul dan memecahkan roti sebagaimana dipesankan Paulus kepada umat di Korintus. Dengan makan tubuh dan darah Kristus yang diimani sebagai bentuk kehadiran Yesus yang konkret dan nyata dalam kehidupan umat Kristen, juga menyatakan kesatuan di antara mereka sendiri maupun kesatuan mereka dengan Tuhan sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa roti dan bukan yang lain? Pada zaman Yesus, roti merupakan makanan pokok yang berguna bagi tubuh dan kehidupan. Yesus mau membuat mereka mengerti dengan cara pengajaran yang sederhana.
Itulah sebabnya mengapa Yesus mencerminkan dirinya ibarat roti. Yesus berlangkah ke tahapan yang jauh lebih dalam, yakni rohani, yaitu memperkenalkan mereka roti hidup, yakni dirinya sendiri. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Yesus mau menegaskan bahwa ia adalah sumber dari segala kehidupan. Di sini Yesus kemudian memberi pemahaman secara rohani. Seperti kita butuh santapan untuk tubuh kita, begitu juga kita butuh santapan untuk hidup rohani kita. Bukan hanya tubuh kita yang bisa menderita dan jatuh sakit jika tidak diisi dengan asupan nutrisi yang cukup, tetapi iman kita pun bisa mengalaminya. Dari pemahaman inilah kemudian berkembang pengajaran bagaimana umat beriman memahami dan mengerti secara rohani Yesus adalah roti hidup. Dan itulah yang kita sambut setiap kali kita ambil bagian dalam Ekaristi. Ada ungkapan filsafat, kita adalah apa yang kita makan. Masa depan kesehatan tubuh kita ditentukan oleh apa yang kita makan dulu dan kini. Tak hanya itu, apa yang kita makan kini turut menentukan kualitas jasmani manusia yang akan datang. Begitu juga kualitas rohani ditentukan oleh asupan nutrisi yang kita santap. Orang yang sakit secara rohani karena kurang asupan nutrisi, karena kurang bersatu dengan Yesus, akan sering melukai dirinya dan orang lain. Ia akan menjadi pembawa perpecahan, menjadi sumber konflik bagi keluarga dan lingkungannya. Kalau rohani kita tidak sehat, jiwa kita tidak sehat pula. Pada hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari raya ini khusus untuk menghormati Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur. Dalam hosti kudus yang kita terima, yang kita sambut, yang kita makan. Hari raya ini mengingatkan kita akan pentingnya Ekaristi. Ekaristi merupakan sakramen terluhur serta puncak seluruh ibadat dan kehidupan Kristiani. Inti perayaan ini hendak menegaskan bahwa dengan perayaan istimewa ini umat merayakan Tuhan yang bertindak, Allah yang berbuat sesuatu kepada umatnya, Allah yang mencintai umat, dan Allah yang sungguh bersatu dengan umat kecintaannya. Dalam Ekaristi Tuhan hadir secara nyata. Tuhan dapat dilihat, dirasa, dan dicicipi lewat panca indera. Roti dan anggur menjadi lambang kehadiran Tuhan karena Tuhan sendiri bersabda, terimalah, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu. Di dalam Ekaristi, gereja secara paling meriah dan khusus menampakkan dan menghadirkan Yesus Kristus dan karya penebusannya. Di dalam Ekaristi, seluruh misteri kehidupan bersama Allah dan manusia yang mengalami kepenuhannya dalam Kristus dirayakan dan dihadirkan bagi umat beriman. Tidak ada cara dan kegiatan gereja lain yang mampu melebihi perayaan Ekaristi. Saat mana gereja secara resmi dan meriah mengungkapkan dan melaksanakan dirinya sebagai sakramen kebersamaan dengan Yesus Kristus. Bapa Konsili bahkan tidak ragu menyebut bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Lumen Gentium nomor 11. Ekaristi disebut sumber sebab darinya lah mengalir rahmat dan berkat Allah pada diri umat beriman. Disebut puncak sebab dalam Ekaristi lah seluruh umat beriman yang terhimpun dalam gereja mempersembahkan ungkapan syukur segenap suka duka hidup kesehariannya. Dalam perayaan Ekaristi semua kegiatan yang lain memperoleh sumber rahmat dan kekuatan. Melalui perayaan hari ini kiranya iman kita akan hosti kudus, roti hidup yang kita sambut sebagai Tuhan semakin dikuatkan dan kita semakin lebih menghormatinya. Bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan saja, tetapi sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa itulah Yesus. Bahwa pemberian komuni, penerimaan komuni, sekalipun dalam bentuk satu rupa, telah mengandung keseluruhan Kristus sendiri, tubuh dan darahnya, jiwa dan kealahannya. Namun demikian yang terpenting adalah komuni satu rupa tidak mengubah maknanya, sebab kita tetap menerima kepenuhan Kristus. Tubuh yang hidup dan darah tidaklah dapat dipisahkan, keduanya satu bagian yang utuh.
Dalam tubuh pada hakikatnya sudah terkandung darah. Sebagai orang Katolik, kita harus yakin akan hal tersebut. Janganlah ragu bahwa bila kita hanya menerima satu rupa, sesungguhnya kita sudah menerima keduanya. Dalam kehidupan menggereja, menjadi orang yang bersyukur adalah orang yang rajin ikut perayaan Ekaristi. Salah satu sikap bersyukur adalah rajin ikut perayaan Ekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani eukaristia, artinya syukur, yaitu ucapan syukur atas karya penebusan dan kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Hubungan antara rasa syukur dengan doa adalah sesuatu yang tak terpisahkan, sebab pada dasarnya doa merupakan ungkapan rasa kebergantungan kita kepada Tuhan yang bersumber dari kerendahan hati. Melalui Ekaristi bersama umat beriman lainnya, kita mengucap syukur karena dari hari Senin hingga hari Sabtu kita sudah diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, rezeki dan lain sebagainya. Kalau kita merayakannya di hari-hari Minggu saja. Perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Perintah gereja yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari Raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Selain itu, hadir dalam misa Jumat pertama menjadi juga bagian atau bentuk penghormatan dan juga perhatian kita terhadap kebutuhan hidup rohani kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan atau doa-doa perayaan-perayaan Ekaristi atau ibadah kita. Perayaan-perayaan Ekaristi janganlah dianggap sebagai beban, melainkan memang merupakan kebutuhan kita. Alangkah luar biasanya suatu perayaan Ekaristi jika disertai dengan kerinduan meluap untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan mendisiplinkan diri secara rutin melakukan atau mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, baik bisa harian, di lingkungan atau di rayon, di tempat-tempat yang merayakan Ekaristi saat ada kematian dan lain sebagainya, maka iman kita akan senantiasa sehat dan berkat Tuhan akan melimpah dalam diri kita. Dalam Ekaristi pula kita mempersembahkan pergumulan kita dengan datang membawanya pada Yesus. Bila ada hal yang terasa sungguh berat, cobalah memiliki sikap penyerahan yang total pada Tuhan. Ketika kita berserah sepenuhnya pada Tuhan, maka akan ada bermacam cara yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk mampu melewatinya. Saudara-saudari terkasih, semoga kita mampu merayakan, menghayati, mengimani, dan menghidupi seberapa besar kasih Tuhan yang rela memberikan dirinya menjadi santapan bagi kita, supaya kita memperoleh hidup dan kebahagiaan serta keselamatan. Dengan itu kita mau belajar juga sama seperti Yesus yang mau memberi dirinya, kita juga mau memberi diri kita, tubuh dan darah kita sebisa mungkin untuk kebahagiaan dan keselamatan banyak orang. Allah Bapa kami, sumber kedamaian sejati, anugerahilah kami persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan dan doa-doa yang telah kami haturkan kehadirat-Mu. Dan semoga kami mampu mewujud nyatakan dan memberi diri kami sama seperti Engkau telah memberikan putra-Mu, memberikan hidupnya untuk kami supaya memperoleh hidup. Ajari kami untuk berkorban seperti Yesus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman
harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.